kembali bersama saya Wong Gandeng. Sak donya mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam percakapan ini karena percakapan ini saya naikkan dalam konten YouTube. Gimana Mbak E? Ya, maaf mengganggu telepon terus. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir batin Mas Andrew. Mohon juga dimaafkan salah dan kilap. Siap, bagaimana Mbak? Iya. Enggak, kemarin itu kan saya telepon terus, saya kan khawatir, saya mau tanya gitu loh. Kemarin itu kan ceritanya kan saya kan pinjem uang di majikan gitu loh. 2000 saja. Tuh, lah pikir saya kan mau kirim Indo sama kan nanti saya juga. Dan saya kan juga punya cicilan juga di Indonesia. Jadi kan bareng istilahnya gitu loh Mas Andrew. Apa? Saya itu kan baremi apa? Ya bareng itu bersamaan gitu loh, maksudnya itu kebutuhannya itu bersamaan kayak gitu. Kalau sama gaji saya kan nggak cukup gitu loh, lah dengan terpaksa saya itu pinjam uang majikan 2000. Siap. Terus saya kan bilang izin nah kalau boleh saya mau pinjam uang, nanti bulan depan saya dipotong dari gaji saya gitu kan. Nah, itu hari Seninnya itu dikasih uang gaji saya, sama dia tanya kamu jadi pinjam uang gitu ya, saya 2000 saja kayak gitu kan. Terus ya saya kasih 2000 ini, tapi kamu ya bulan depan saya kasih gaji kamu 3000 sebab yang 2000 saya potong. Iyanya nggak apa-apa, saya kan bilang gitu. Terus dia bilang gini lagi, ini aku sekali aja loh ya kamu minjemin kamu jangan pinjem aku lagi gitu. Oh iya maafnya tak gituin. Nah terus berapa menit itu kok gini loh, kamu hari Minggu ke agent gitu. Saya ke agentnya, ngapainnya kayak gitu. Maaf ya nya, saya tanya. Terus enggak, pokoknya kamu ke agent aja. Terus saya ambil agent pun ngomongnya hanya aja kayak gitu. Nah, terus lepas itu kan saya telepon Mas Andrew, nggak boleh itu kan, saya menanya apa saya mau di interminate apa gimana kayak gitu kan. Terus akhirnya kan nggak diangkat sama Mas Andrew. Nah hari Minggu itu saya ke agent itu, ternyata agent itu bilang gini, kamu kenapa kok bisa pinjam ke agent ya? Saya ngomong apa adanya kayak gitu kan. Kamu tahu nggak, kamu itu udah perjanjian kan nggak boleh pinjam. Kalau saya perjanjian iya nggak boleh pinjam uang sama atau ngadain paspor, setahu saya itu. Kalau ke majikan saya nggak tahu kayak gituin. Ya sama aja gini. Terus oh ya udah kalau gitu memang mungkin saya lupa atau saya tidak paham apa gimana, ya sudah saya minta maaf, saya kan gitu dong Mas Andrew. Terus habis itu kok dia ngomongnya gini, majikan kamu loh ngomong sama saya kalau kamu setiap pagi nggak mau nyiapin sarapan sama anaknya perempuan kayak gitu, sama anaknya laki-laki. Kok ngomong gitu toh Mas Andrew? Padahal itu kan saya setiap hari saya ceritain semua. Saya itu sebenarnya dari anaknya perempuan sendiri dia tidak mau sarapan, tapi tetap saya sampai tak gitu. Sampai saya ambil foto itu tak kasih di majikan saya. Terus kamu majikan kamu gimana? Majikan saya sudah tahu, dia bilang bohong gitu. Tapi kenapa kok istilahnya kok ngomong sama agent kalau gini kayak gitu. Terus semua itu pokoknya intinya majikan itu agent itu bela majikan kayak gitu loh. Terus kalau udah itu saya harus gimana gitu. Jadi pokoknya kan gini sudah, semua itu sudah gitu. Terus mulai dari segi itu saya mau tanya, kalau kayak gitu tuh saya harus gimana Mas Andrew? Padahal itu semua itu kan sudah saya kan dulu pernah telepon Mas Andrew kan. Semua maksudnya ide, maksudnya ngasih sharing, ngasih pendapat itu sudah saya lakuin semua. Ternyata majikan beda lagi ngomong ke agent gitu. Oke. Sudah Mas Andrew. Oke, giliran saya ngomong ya. Ya siap. Ya. Jangan dipotong ya.
biar saya siap. nggak ngegas. Kita gantian ngomongnya. Jadi gini Mbak, Ya. apapun yang akan disampaikan agent sama sampean, selama hubungan sampean dengan majikan tidak ada persoalan, tidak perlu dipikir dalam-dalam apa omongannya agent. Oke. Jadi si majikan ngomong ke agent itu supaya nasehatin. Karena majikan mungkin tahan lah, nggak punya waktu buat nasehatin sampean kalau gini gitu, jadinya disuruh ke agent. Terus yang kedua, sampean jangan terlalu menggunakan perasaan hati sampean itu terlalu dalam. Jadi Maksudnya? ya tadi kan ngomong, sampean kan sudah laporan ke majikan kalau anak nggak mau sarapan, ya, oke. Ya. Majikan nggak ada masalah Ya. kan? Ya. Nah, majikan nggak ada masalah, harusnya ketika agent itu bikin masalah, yang tahu dan keadaan kondisi kan sampean. Ya. Ya udah diiyain aja, oke hoa mu isi. Agent ngomong udah nggak usah dimasukin. Yang bikin jadi sampean sakit hati kan sampean masukin, karena dia tidak tahu kenyataan di lapangan, tapi dia bicara apa yang berdasarkan disampaikan oleh majikan. Nah, apa yang diinformasikan majikan A itu kan bisa sampai ke agent C, bisa D, bisa B, bisa E. Boleh kan saya bilang begitu? Oh, ya. Bumbunya itu bisa ditambah gitu loh. Harusnya daging tok, tapi ternyata dagingnya ditambahi garam, ditambahi gula, ditambahin cabe, jadinya sampean kerasa pedes. Ya, sekarang selama hubungan sampean sama majikan tidak menjadi sebuah persoalan, orang lain itu tidak ada urusan, Mbak. Bisa dipahami nggak? Itu yang membuat sampean itu jadi gelisah. Iya loh Mas Andro. Nah, saya sampai nggak tenang 3 hari itu. Nah, dan sekali lagi saya mohon maaf, saya nggak bisa kemarin ngangkat telepon, sama saya 3 minggu masuk rumah sakit, Mbak. Wis. Jadi mohon dimaafkan. Wah, kalau diceritakan di sini nanti semua jadi tahu. Ntar kapan-kapan aja kalau sampean mau main ke sini, wis pokoknya 3 minggu saya sakit dan hari ini saya sudah pulang dan ngangkatin telepon lagi. Jadi nggak apa-apa. Makanya saya cuma nyampein ke sampean bahwa apapun yang terjadi selama sampean dengan majikan tidak ada persoalan. Siapapun ngomong di luar itu nggak perlu didengerin. Siap. Ya. Karena sekali lagi agent itu terkadang ada dua jenis, di mana yang satu ngasih taunya dengan baik, ya kan? Ada yang salah satunya mengintimidasi. Iya Mas Andro. Nah, iya, dia tidak tahu pertamanya gitu, kayak gitu. Terus saya ngomong apa adanya, agak lerem, maksudnya agak tenang. Oh, gini mungkin dia pakai pikirannya kali ya. Tapi di situ tuh tetap majikan, emang dianya kan dapatnya uang dari majikan. Dari saya kan nggak dapat. Ya makanya semuanya agent itu gini loh Mbak, agent itu tugasnya ketika sampean sudah sama majikan kontrak tanda tangan itu udah kau timsai. Perkara sampean ribut dengan majikan tidak terima, ya majikan kan ada perjanjian sendiri sama agent, kalau ini bertahan di 3 bulan 4 bulan kamu nggak usah balikin duit gitu, kamu tak tukerin anak baru. Makanya kan ada agent yang 3-4 bulan udah kamu bertahan aja 3-4 bulan, karena perjanjian antara majikan sama agent itu beda-beda Mbak. Oh ya betul itu pernah mengalami saya. Nah, ya, betul. Makanya beda-beda, sehingga perlakuan agent ke kita pun juga akan beda sesuai dengan perjanjian mereka dengan majikan, dan perjanjian itu kan kita tidak dikasih tahu. Oh kayak gitu, makanya saya kaget Mas Andro. Yang setahu saya itu nggak boleh pinjam uang di bank atau di ngadain paspor. Tapi kok kayak gini? Tapi saya nggak tahu soal perjanjian itu. Tapi ya nggak masalah soal itu, kayak gitu. Saya pokoknya cepet-cepet minta maaf kayak gitu aja. Saya memang maksudnya
kamu saya harga diri saya, jangan sampai saya di dunia itu nggak sampai finish kontrak kayak gitu. Saya jujur kalau nggak finish kontrak saya malu sekali. Iya Mbak, ya boleh nggak finish kontrak. Tapi kadang hal-hal yang kecil itu jangan terlalu dipikirin yang berat-berat. Maksud kan? Maksud saya maksud kan? Yang saya omongin saya maksudkan. Jadi kalau sampai mencari agent, ya carilah agent yang memberikan semangat. Carilah agent yang solutif. Tidak malah membuat bingung. Gitu loh. Iya Mas. Nah kalau sampean bisa kendalikan majikan, tambah lebih enak. Aku mau renew tapi aku nggak mau pakai agent itu. Aku punya agent gitu ya? aku punya agent sendiri, mau nggak kamu? Nah, jadi kayak gitu. Nah masalah karena kan sekali lagi harga renew itu kan beda-beda Mbak. Makanya di situ kadang-kadang majikan nggak mau. Kenapa kamu nggak mau yang itu? Gitu. Nah gini gitu ya sampean jelasin. Nah tapi siap-siap kalau majikannya tetap nggak mau pakai itu ya sudah, renew aja, suruh majikan, tapi sampean nggak perlu berkomunikasi panjang kali lebar sama agentnya daripada menyakiti hati sampean. Siap. Ya kan, yang kerja yang kerja sampean, ya, yang berhubungan dengan majikan sampean. Sampean sama majikan nggak ada masalah. Kok agent nambah-nambahi soal, gitu. Iya. Oh gitu ya, siap. Jadi begitu. Sekarang lebih dari paham saya sekarang jalan keluarnya yang mana. Iya. Ini sebabkan nyaman enggaknya itu kita yang rasain gitu kan maksudnya. Wong majikan majikan baik-baik kok agentnya ngomel-ngomel. Iya, kan mikir saya kan gini, majikan itu udah ngasih saya warning, istilahnya kan itu kan warning kan, udah kamu minjem aku sekali aja ya, terus aku minjemin kamu sekali aja, lain kali kamu jangan pinjam, itu kan udah warning toh. Tapi kenapa ya nggak habis pikir itu, kenapa majikan kok sampai ngomong ke agent seperti itu, sedangkan majikan sendiri itu udah ada warning kayak gitu. Ya udah biasa Mbak, gini aja, perempuan sama perempuan itu kan tukang rumpi toh, bener nggak? Kok sampean ketawa, iya apa enggak? Enggak, saya juga perempuan, saya juga. Nah, biasanya perempuan itu kan yang dirumpiin kan orang terdekat, orang kiri kanan, teman-teman. Ya diomongin yang jelek, diomongin yang benar. Nah, diomongkanlah hal-hal itu ke agent. Nah sampai disuruh ke agent. Nah mungkin kan majikannya ya udah nanti CC-nya suruh ke agent biar aku nasehatin kan, pastinya si agent bilang begitu lah. Begitu ketemu sama sampean lah, di situ agentnya duer sampean sing cuklek. Nah iya toh ya, makanya ngobrol sama saya aja biar enak, ya kan, nggak ngerumpiin orang. Pokoknya kita selalu karo Mas Sandro karo Mbak Dinas pokoknya. Iya ya nggak apa-apa, yang penting kan teman-teman itu kerjanya nyaman, tenang, wis gak terusik dengan hal-hal yang nggak penting. Iya Mas Sandro, saya mau tanya lagi nih, boleh nggak? Boleh. Ini Mas Sandro, kalau seumpamanya udah habis kontrak ya, saya kan belum pernah yang ini. Sebab saya dulu kan 8 tahun itu satu agent gitu. Ya, terus caranya pindah agent kalau umpamanya sedang nggak mau ikut saya itu, walaupun mau nggak mau ikut saya ke agent yang lain, itu gimana caranya pindah, Mas Sandro? Nah, sampai masih pakai majikan itu apa majikan lain? Ya nggak tahu, umpamanya ya kan sama aja. Renew sama nggak renew kan sama aja ya, kalau nggak mau ya saya tetap pindah, kalau mau ya tetap pindah kayak gitu loh. Ya berarti kan sampean ganti majikan. Nggak ganti majikan. Seumpama saya renew di sini tapi saya nggak mau agent yang ini kayak gitu. Ya nggak apa-apa ya, sampean tinggal ngomong sama majikan. Terus caranya gimana?
Ya udah majikannya nanti biar datang ke agennya siapa yang sampean karepno. Kalau Gitu. majikannya mau gitu loh. Kalau majikannya gak mau ya wis musuh wae piye Ya meneh. tetap agak kemungkinan saya cari maksudnya cari agent yang lain. Sebab kalau di tempatku tuh ya seperti itu juga, pertama, keduanya itu dia nggak ada DC Indonesia-nya. Jadi kita mau gimana ya, mau umpamanya gini istilah curhat lah kayak Mas Andrew sama saya sama Mbak Lang yang lain itu loh, kayak gitu maksudnya. Ya sampean Gitu. ngomongin ke majikan, aku nggak mau di situ karena apa? Kadang aku sama kamu nggak ada masalah, diceritakan di sana ada masalah gitu kan. Itu yang membuat aku jadi alas-alasan kayak kemarin aku pinjem, kamu sudah oke ACC warning. Kok aku di agent dimarah-marahin, diteriak-teriakin begini, omongin aja kayak gitu. Nanti kalau kalau si agent telepon sampean nggak usah diangkat. Gitu. Karena majikan kan tetap mau sampean. Kalau majikan tetap mau sampean ya tergantung majikan ngerjainnya diserahkan langsung ke agent sendiri atau sampean yang disuruh ke agent. Kalau sampean disuruh ke agent ya udah tutup telinga, tutup mata. Sodorin terus tapi pergi. kayak aku mau cari lagi, saya udah dari sini aja udah kayak gitu loh majikan saya. Ya nggak apa-apa, ya sampean sendiri yang bisa ngukur kan. Sampean sendiri yang bisa tahu majikan itu layak dipertahankan apa enggak. Kan itu sampean sendiri, ya kan? Karena Iya. berita di luar itu udah kenceng sekali, Mbak, bahwa Iya. CC Indonesia itu suka nggadein paspor atau bahkan informasi yang terakhir kemarin itu hutang-hutang apa domestic helper itu bisa mencapai sekian juta Hongkong dolar, sekian dolar kayak gitu. Nah, informasi yang digembor-gemborkan itu kan akhirnya ada yang majikan peduli, ada yang dengerin, ada yang blekemto. Nah, majikan sampean termasuk yang mendengar berita itu. Itu loh. Kan nggak semua majikan berita di luar itu diterima dengan baik dan benar. Ya kan? Kalau majikan memang butuh CC dan sudah ngerti perilakunya CC, kerjaannya CC ya sudah ngapain dia nggak dipercaya. Tapi kalau yang masih baru nanti kekhawatirannya nah bikin perjanjian-perjanjian yang nggak boleh ngutang lah, yang ini paspor harus dipegang agent, harus dipegang majikan, kan itu kan sebentuk dimana bahwa berita di luar itu kan sudah kencang dan kita pun tidak bisa menutup telinga mereka dengan berita itu, ya kan? Iya sih. Wong ya, Iya, ya, jadi kalau orang ada teman-teman ngomong yang berbuat 100 orang yang nanggung semua, nggak gitu juga. iya. Per, ya Lah ya, kalau saya pokoknya bilang ya pukul gini. rata gitu. Nah, kalau saya bilang ya percaya diri aja bahwa sampean bisa memberikan dan menunjukkan hal yang terbaik. Kalau itu berita orang Ya, saya lain, ya itu gitu. orang lain, itu bukan saya, gitu loh. Walaupun kita Ya, sama-sama Indonesianya, ya sama kamu sama tetanggamu ada bedanya nggak? Kamu baik, tetanggamu jelek. Ya di Indonesia juga sama. Ada CC yang baik, ada CC yang nggak baik, ya kan? Ada yang ya, sampai 10 tahun, sampai sampai mbahnya meninggal dapat warisan. Ya, ya. ya sampean ngomong ketika ada kayak gitu, misalnya ya diskusi atau ngobrol sama majikan ya misalnya, ya sama semuanya orang ada yang baik ada yang jelek. Nah selama ini kamu menilai aku baik atau jelek kan kamu sudah kumpul sama aku berapa lama? Jadi Wah, Mas Andrew, komunikasi aja nggak pernah, Mas Andrew. kenapa? Komunikasi aja nggak pernah, nanya aja nggak pernah. Oh ya Jadi udah ya saya itu udah. kayak gimana ya, sama majikan ini tuh gimana ya, kayak belum dari anaknya sendiri aja dia kayak nggak harmonis komunikasi, apalagi dengan pembantu seperti saya, Mas Andro, kayak gitu. Ya udah ya nggak apa-apa. Intinya tujuan sampean kerja, sampean bisa dapat gaji, dia nggak nyinyi nyonyo, nggak mimi momo kan udah selesai. Iya, pikiran saya sekarang kayak gitu aja. Nah iya. Lah gimana Pak Anu ini yus malah bedo apa anu, jadi malah kayak gimana yus sekarang pun saya ikut jalurmu aja saya gitu. Iya, jadi ya begitulah kehidupan, Mbak.
Kadang pikiran kita A, ternyata majikan B. Pikiran kita C, mereka E. Yang penting itu yang penting nggak dipukul, yang penting nggak disiksa, nggak dianiaya. Namanya pekerjaan Nah, itu paling semuanya, penting. pekerjaan semua sama. Capek ya namanya kerja, nggak ada yang nggak capek namanya kerja. Oh iya, iya betul, betul. Mm-mm. Kalau nggak mau capek di rumah saja, tapi Nah, nggak ada yang bayar di rumah. kan kayak gitu. Udah prinsipnya begitu aja. Tidak perlu dipikirkan Ya, hal-hal yang remeh-temeh, yang sepele-sepele, yang nggak penting. Tumpulin oh tabungan, intinya, anaknya sekolah semuanya uh, kan beres, udah kelar, anaknya kerja semuanya, uh, baru titip badan sama anaknya. ya, Oke? iya, iya Mas Andrew. Intinya tigain dua, tapi daftarnya terarah gitu ya Mas Iya, Andrew ya. ya, ya. Bahasa ndablek itu kan kita don't care dengan sesuatu yang memang tidak menjadi urusan kita, ngono lho, Mbak. Ya betul, ya, ya. Maksudnya terarah itu seperti itu. Jadi bukan berarti ndablek terus sambi bakulan nang Victoria Park lah itu kan gak ndablek meneh itu. Kurang ajar ya. Sampai saya itu kerja di sini tuh was-was loh Mas Andrew. Was-wasnya apa? Ya saya ini jujur ya Mas Andrew ya. Kalau emak saya, maksudnya majikan saya nggak ada itu, ya Allah, anaknya yang perempuan itu bawa pulang anak laki-laki di saat nggak ada kayak gitu. Saya itu takut. Setelah kemarin itu udah pernah bertengkar sama kakaknya yang nomor 1 gitu loh. Gara-gara ya teman-teman itu kesini, yuk jadi ini lanang wedok gitu, lanangnya suruh keluar kayak gitu, suruh pulang gitu. Jadi kan saya tuh aduh kok malah turu, malah karo yani rene. Nah, terus kemarin itu nggak tahu ditegur apa, nggak tahu saya pokoknya yang tak sumpeli handset itu aja, aku nggak mau nanggung. Yo secara langsung nggak langsung yo pikiran lo Mas Andrew yo Iya, makanya saya sampaikan. Kemarin juga ada yang curhat sama saya kayak gitu. Pak Mboe keluar ke Cina, Pak Mboe kemana, anaknya bawa cowok dan semua. Sekarang gini, itu nggak cuma cerita satu atau dua, Mbak. Ya, Hong Kong seperti itu sudah lumrah. Karena Hong Kong tidak kayak Indonesia, ya. Seks bebas di Hong Kong itu lebih luas. Nah, tetapi mendidik anak itu bukan tanggung jawab sampean gitu loh. Sampean kan tanggung jawabnya membersihkan rumah. Kalau suatu saat sampean ditegur, ya kan, sama apa ya, sama, ya gimana iya gimana nah ya, sampean ditegur, itu, nah itu. dengerin saya ngomong, Umpama ditegur gimana dengerin saya ngomong, makanya kalau ya, sampean ya. ditegur, ya, aku ini loh pembantu, ngocokungyan, bisa apa aku didik anakmu? Anakmu sudah gede, pasti dia ngelawan, pasti dia ngomong kamu babu aja di sini, tahu urusan saya. Kalau anakmu kayak gitu bilang kenapa ngaku sakit hati. Lebih baik kamu pasang CCTV. Jadi kamu bisa di mana-mana, kamu bisa ngecek kalau anakmu pulang bawa cowok, kamu bisa langsung telepon anakmu. Jadi jangan melibatkan saya. Tugas saya bukan mendidik anak. Tugas saya di sini itu bersih-bersih. Ceng-konceng. Oke. Siap. Aku nggak mau, gitu ya, aku nggak mau terlibat percekcokan kalian antara ibu dan anak. Silahkan sendiri. Itu wis profesional itu, Mbak. Ya kan. Tugasku kalau dia butuh makan, aku kasih makan. Ya. Tugasku baju mereka kotor ya aku bersihkan. Tapi kalau aku melarang dia nggak boleh ada cowok, nah itu mestinya kamu bukan saya. Dadai, singsang, lemeng-mengan. Memang siap. Enggak sudah tahu berarti. Stop gini loh Mas Andrew. Saya tak ngomong lagi boleh? Boleh. Tetap gini loh Mas Andrew. Selama saya 8 tahun di sini, itu yang 2 tahun itu kan ngurus anaknya itu masih kecil-kecil kayak gitu, yang dia tahu ya sisanya itu kayak jaga incas gitu. Incas itu kan enak, kok perawatnya kayak apa sih ya kan, masaknya kayak apa sih, kan jarang komunikasi kayak gitu loh. Maksudnya ya udah nggak ya perawat incas sih kayak apa sih ya kan. Tapi kalau yang ini kok menyijam bener-bener ekstrim sih lah aku tak gituin. Makan penjaga incas tuh nggak kayak gini loh.
masa aku kok ini kok ekstrim kayak gitu. Yang buat saya gak betah itu gitu. Mendingan saya di istilahnya dicerewetin kayak incest kayak gitu, dicerewetin orang tua apa gimana, tapi kan nggak ada resiko kayak gitu loh. Nah ini kok nggak dicerewetin istilahnya mulai lah ya, istilahnya mulai lah, tapi ya itu ekstrim sekali kayak gitu loh bagi saya loh Mas. Ya iya, karena sampean orang Indonesia. Saya tanya sama sampean ya kan, orang mau kelon di mana aja di Hongkong oke nggak? Boleh kan? Kalau di Indonesia, kalau di Indonesia mereka bukan suami istri, siap-siap saja digerebek. Tapi di Hongkong kan nggak begitu. Nah, disitulah yang sampean harus, ya dengerin saya ngomong, ya. Di situ yang sampean harus ngerti. Sampean kan udah tahu Hongkong jauh sebelum saya tahu gitu loh, Mbak. Oh. Gitu loh. Ya. Jadi anak SMP puber itu udah cinta-cintaan, mulai menstruasinya kan sudah kelar, ibaratnya sudah bisa menstruasi, kan hasratnya kan bisa saja, dan mereka selalu cari-cari alasan. Kalau ataupun dilarang di sini, dilarang di rumah pun, kalau dia mau di hotel ya apa masalah. Dan hotel Hongkong kan gak kayak hotel Indonesia. Hotel Melati ya digerebek. Kalau hotel Hongkong mana ada yang digerebek. Jadi sekarang pikirannya jangan diperumit. Siap. Tugas sampean itu bukan mendidik mereka sudah dewasa. Mendidik itu tugas majikan. Nah, kalau sampean, yo kamu ngomong aku, laporan aku nek wong lanang gini-gini. Nanti aku nggak mau dituduh anakmu. Aku nanti diolok-olok sama anakmu, dibilangin gini-gini. Kamu pasang CCTV kan beres. Tak jaga CCTV ku, kalau sama dia diplengoskan nanti tak balikin lagi. Kamu tinggal lihat di HP-mu aja. Kau tim say. Iya Mas Andrew. Siap Mas Andrew. Ya. Ya wes. Ya. Ada lagi yang mau ditanyain? Oke. Enggak, sudah jelas semua. Sudah unek-unek saya sudah jelas semua. Alhamdulillah, terima kasih. Oke. Ya Allah, sering itu. Ya, terima kasih Mas Andro. Cepat sehat, cepat pulih. Amin. Ya. Salam juga sama Mbak Yuli ya. Ya Allah, minta izin Mbak Yuli. Siap, udah didengerin sama dia. Oke. Mohon maaf sebaliknya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Oke, buat teman-teman semuanya ya, persoalan relationship, hubungan, namanya anak muda itu pasti bergairah. Ya, ada beberapa pertanyaan sih tentang ini kemarin. Nggak perlu dirisaukan. Tugas kalian ketika anak mereka sudah gede itu sudah nggak bisa ngatur mereka, nggak bisa didik mereka. Yang didik dan ngatur mereka adalah orang tuanya, bukan tanggung jawab sampean. Sampean semuanya tugasnya adalah cengkonceng, oke, ngasih makan, bersih-bersih. Tidak harus didik mental mereka, nggak boleh ono ini itu. Yang punya rumah mereka, itu keluarga mereka ya. Kalau majikannya marah-marah dan maki-maki, kamu harus kasih tahu gini, kamu yang tanggung jawab di rumah gini. Udah pasang CCTV aja biar gampang, aku males ribut. Namanya anak itu kalau dilarang-larang tahu sendiri kan. Saya aja dulu waktu muda, mana ada yang bisa ngelarang saya? Gak bahaya tapi sekarang gak usah dilarang wis. Pedot dewe gitu ya. Jadi buat teman-teman semuanya, tetap tenang, tetap semangat memburu dan mengejar dolarnya. Gak perlu merisaukan hal-hal yang gak penting. Ngobrol lah sama kita, pemain tempat kita. Oke, keep stay tune my YouTube channel in the next video. Bye bye.